Mohon yang masih menyala mic-nya biar tertib Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mari kita bahas terkait dengan soal ini. Anda ditugasi membimbing guru muda. Berarti Bapak Ibu adalah guru senior. Posisinya Bapak Ibu adalah guru senior. Dalam menyusun alat penilaian hasil belajar, yang kemudian harus Anda periksa hasilnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Mohon Bapak Ibu ya, sebagai pembina guru muda yang harus, astagfirullahaladzim, dimatikan Bapak Ibu ya. Sebagai pembina guru muda yang harus memegang teguh proses evaluasi komprehensif, yang harus Anda lakukan adalah, nah Bapak Ibu adalah pembina guru muda yang kemudian memeriksa penilaian hasil belajar yang sudah disusun oleh guru muda. Jadi Anda adalah pembinanya. Nah, ada yang susah banget ini. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke Bapak Ibu, kita bahas dari opsi A. Mengumpulkan referensi instrumen penilaian hasil belajar untuk materi yang sama, menyusun ulang instrumen penilaian berdasarkan referensi, mengecek dan memperbaiki instrumen. Ini salah Bapak Ibu ya. Ini hanya berfokus pada alat penilaian. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi pembina, maka yang harus Bapak Ibu lihat adalah keterlibatannya Bapak Ibu dan keterlibatannya guru muda yang dibina. Itu intinya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebagai pembina guru muda. Nah, kalau kita mengumpulkan referensi ini salah Bapak Ibu. Menyarankan ke guru muda untuk mengoreksi, apalagi. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya, kalau kita hanya menyarankan, kita harus ada keterlibatan langsung, kita ada penjelasan langsung, dan guru muda juga ini harus ada keterlibatan. Jadi memberikan pemahaman yang mendalam kepada guru muda dan melibatkan mereka juga gitu. Jadi kita sebagai pembina guru muda harus melibatkan kepada mereka dan ada perlakuan dari guru muda juga. C juga salah Bapak Ibu ya. Memberikan koreksi. Kalau kita hanya memberikan koreksi kepada guru muda terhadap instrumen penilaian hasil belajar, kemudian menyusun ulang instrumen penilaian, mengecek kesesuaian instrumen dan memperbaiki instrumen, ini tidak ada keterlibatan dari guru muda. Tidak ada keterlibatan dari guru muda. Jadi ingat, harus ada keterlibatan. Harus ada keterlibatan dari guru muda. Jadi salah. Gimana yang ada keterlibatan guru muda? Menjelaskan konsep menilai hasil belajar siswa, menyusun alat penilaian hasil belajar siswa, mengecek kesesuaian instrumen dan materi pembelajaran, dan cara perbaikan. Hanya cara perbaikan Bapak Ibu, kita tidak melibatkan pada saat itu kepada guru muda. Hanya kita berikan cara bahwa di bagian A ini hanya kita memberikan pemahaman konsep tentang menyusun alat penilaian. Tidak melibatkan. 100 meter ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Woi, di mute dulu dong, bukan cuman aduh parah. Buka ya, Jadi jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah E. Sebagai guru muda, sebagai guru pembina, yang harus kita lakukan yaitu menjelaskan prinsip penilaian hasil belajar, karena di sini tidak sesuai apa yang mereka buat. Kemudian penyusunan instrumen penilaian, mengecek kesesuaian instrumen dengan tujuan, dan meminta guru muda untuk memperbaiki. Artinya Bapak Ibu, jawaban E ini adalah yang paling sesuai, karena memberikan pemahaman mendalam kepada guru muda dan melibatkan mereka dalam proses perbaikan, sehingga mereka dapat menyusun alat penilaian ulang. Kalau admin ada di dalam, tolong yang tidak mematikan mic keluarkan saja.
Itu masih banyak Pak yang Mac Pak. Yang tidak matikan mic, admin tolong dikeluarkan saja. Keluarkan saja, Pak. Di sini nggak? Keluarkan saja, Pak. Keluarkan saja. Tolong Parah. dimatiin Bapak Ibu. Di sini nggak kedengeran. Please kita fokus mendengarkan Bapak ngaji ya. Kalau tidak mau belajar, tidak masalah Bapak Ibu ya. Kasihan yang mau belajar. Tolong ya, tolong. Keluarin aja Bapak yang ribut. Oke, Bapak Ibu. Jadi pada inti soal di nomor 1 ini adalah Bapak Ibu adalah pembina dan harus melibatkan keduanya. Artinya Bapak Ibu harus terlibat, kemudian guru muda juga harus terlibat. Mana jawabannya melibatkan keduanya? Yaitu opsi E, di mana Bapak Ibu harus menjelaskan prinsip penilaian hasil belajar, kemudian Bapak Ibu jelaskan juga bagaimana penyusunan instrumen, kemudian Bapak Ibu cek kesesuaian karena di sini kan bahwa pada hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu cek kesesuaiannya dan Bapak Ibu harus meminta guru muda untuk memperbaiki instrumennya. Dari semua opsi tidak ada Bapak Ibu pernah meminta untuk memperbaiki instrumen yang keliru tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang melibatkan keduanya, itu melibatkan Bapak Ibu dan melibatkan guru muda adalah opsi E. Bisa ya? Jadi ingat, harus ada Anda memposisikan sebagai sebagai pembina guru muda dan Anda harus melibatkan guru mudanya gitu. Jangan hanya meminta, menjelaskan. Jadi kita harus beri pemahaman tentang prinsip penilaian, kita harus menyusun instrumen penilaian, penyusunannya, kita menjelaskan kesesuaian instrumennya, kemudian kita meminta untuk memperbaiki instrumennya. Itu yang paling tepat. Bang Adi, izin Bang Adi, Silakan. yang soal nomor 1 tadi, Iya. ada poin C itu Bang Adi memberikan koreksi kepada guru muda. Itu kenapa alasannya Bang Adi? Kan itu ada Oke. di soal kan ada terjadi ketidaksesuaian. Mengapa Oke. salah di poin C, Bang Adi? Oke. Ingat, kalau kita hanya memberikan koreksi, pilihan ini menitik beratkan bahwa pada pemberian koreksi oleh pembina itu kurang melibatkan guru muda. Ingat sekali lagi bahwa antara guru senior ini, antara pembina dan guru mudanya harus terlibat. Kalau kita sini kan hanya memberikan koreksi kepada guru muda terhadap instrumen penilaian hasil belajar, menyusun ulang, kemudian mengecek kesesuaian instrumen dan memperbaiki instrumen. Di mana kita melibatkan Bapak Ibu? Kita tidak mengarahkan ke guru muda untuk memperbaiki instrumennya lagi. Kan jawabannya hampir sama nih, mirip ya. Jawaban antara E dan C. Tetapi di bagian C kita tidak mengarahkan ke guru muda. Bentar. Di bagian C kita tidak mengarahkan ke guru muda untuk memintanya untuk memperbaiki instrumennya kembali. Jadi tidak ada perlibatan. Ini di sini kita hanya menghabiskan untuk koreksi saja. Kemudian kita tidak meminta kepada guru muda untuk memperbaiki instrumennya. Jadi ya udah, sebagai guru muda ya udah, berarti sudah seperti itu saja, tidak mau diperbaiki lagi, hanya dikoreksi, kemudian kita tidak ada arahan untuk memperbaiki. Jadi ini salah. Oke, di sini hanya mengoreksi, tidak boleh kalau kita hanya mengoreksi ya. Kita bukan dosen pembimbing ya. Kita harus menjelaskan, kita harus membimbing kepada guru muda gitu. Hati-hati Bapak Ibu antara opsi C dan opsi E. Apakah sebentar ada soal tentang teori belajar dari para ahli?
Bapak Ibu, kalaupun ada itu soal di pertemuan kemarin, nanti tunggu pertemuan berikutnya. Besok atau enggak? Tunggu saja. Nikmati dulu yang ada ini, Bapak. Ada poin 1 sampai 5 sudah dijelaskan di pertemuan awal. Ini Bapak Ibu gampang soal yang nomor 2 ini ya. Ini soal sangat gampang. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana melihat kesalahan di dalam kata kunci dari soal ini. Suatu rancangan pembelajaran memperlihatkan langkah-langkah pembelajaran yang tersusun tidak menggambarkan sintak model pembelajaran. Bapak Ibu tidak menggambarkan, berarti tidak sesuai dengan sintak pembelajaran yang sudah dituliskan dalam rancangan pembelajaran. Sebagai guru yang diharuskan menggunakan rancangan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan apa? Kalau tidak sesuai, langsung menggunakan pembelajaran tersebut sebagai acuan melaksanakan pembelajaran? Tidak, Bapak Ibu, jangan menggunakan ketika itu tidak sesuai dengan sintak yang dituliskan dalam rancangan pembelajaran. Bertanya kepada guru yang membuat. Kalau kita bertanya kepada guru yang membuat, Bapak Ibu, ini membantu kita untuk memahami rancangan pembelajaran, tapi ini bukan solusi yang efektif jika rancangan memang terbukti tidak sesuai. Menyesuaikan sintak pembelajaran dalam rancangan pembelajaran sesuai model pembelajaran agar tahapan pembelajaran lebih jelas. Kalau kita hanya menyesuaikan, tidak boleh. Harus kita rubah nih artinya. Pembelajaran di kelas menggunakan sintak model yang digunakan meskipun ini apa lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menemukan yang tidak sesuai, artinya kita harus apa? Harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki tahapan pembelajaran di rancangan pembelajaran. Astagfirullahaladzim. Saya terganggu sekali kalau ada suara begitu ya. Ibu Andriani Rahayu, tolong dong. Aduh, gimana ini? Nggak usah diotak-atik. Kami jadi nggak fokus ini belajar. Pak Ngadi juga nggak fokus untuk bimbing. Nggak usah diotak-atik yang mau tuh kalau nggak ngerti. Ayo. Aduh. Oke Bapak Ibu ya, ketika kita menemukan ada rancangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan sintak, satu kata kunci harus kita perbaiki, itu aja. Karena dijawab di opsi ini hanya ada satu untuk memperbaiki, berarti kalau hanya ada satu memperbaiki ya itu yang benar. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika ada soal yang tidak sesuai sintak pembelajaran, ada langkah-langkah. Ini soal yang keluar Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu di tahap 1 ini keluar sama persis modelnya ya. Jadi ketika soal ini keluar, misalnya ada rancangan pembelajaran yang memperlihatkan ada langkah-langkah yang tidak tersusun, tidak sesuai dengan sintak model pembelajaran, maka yang harus kita pilih yaitu memperbaiki. Kenapa bukan bertanya kepada guru yang membuat? Kenapa bukan menggunakan rancangan pembelajaran tersebut sesuai acuan? Tidak boleh Bapak Ibu. Poin A ini kurang tepat karena jika sintak model pembelajaran dalam rancangan tidak sesuai, maka hanya mengikuti rancangan tersebut tanpa memperbaiki tidak boleh. Jadi dia kata kuncinya harus memperbaiki karena tidak sesuai. Yang tidak sesuai harus kita perbaiki. Oke ya. Jadi memang situational adjustment test itu yang penting kita paham konteks soalnya dan jawaban yang paling positif itu yang mana. Jadi ini semua ada nilai Bapak Ibu, ada bobot nilai, tetapi yang paling benar itu 5 di opsi C. Kenapa kok tidak E, Pak? Oke, E. Kita ke E. Pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan sintak model yang digunakan meskipun. Nah, ini kalau sudah ada kata meskipun digunakan, meskipun dirancang, yang digunakan meskipun dirancang
rancangan pembelajaran tidak dilakukan perbaikan. Tidak boleh Bapak Ibu guru. Guru itu harus menggunakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak. Tidak mungkin Bapak Ibu dari salam dulu, kemudian langsung ke refleksi, balik lagi ke atas, kemudian balik lagi ke kegiatan inti. Ini bukan film, kemudian ada alur maju mundur. Jadi harus diperbaiki, tetap harus diperbaiki. Namanya yang salah, yang tidak sesuai harus diperbaiki. Itu kata kuncinya, harus memperbaiki sesuai dengan urutannya. Ya, nggak mungkin PJBL, pakai sintak PBL, gitu. Oke ya, jadi harus diperbaiki. Itu aja. Sebetulnya kalau ini, makanya tadi di awal saya bilang bahwa soal ini soal yang paling mudah, Bapak Ibu. Ini paling mudah. Kenapa? Karena sudah kelihatan ini tidak sesuai. Ini sudah saya lingkari ya. Ini tidak sesuai. Ini kan tidak sesuai, sudah disampaikan sini. Tersusun tidak menggambarkan. Artinya Bapak Ibu kalau ada yang tidak menggambarkan dalam sintak, dalam model pembelajaran, maka kita cari memperbaiki. Kita harus perbaiki. Atau kalau ada kata koreksi, kita koreksi ulang. Untuk diperbaiki ada, tapi tidak ada kan. Maka yang poin benar adalah C. Tidak tepat. Tidak boleh itu jauh sekali Bapak Ibu. Poin E ini jauh. Ini tidak tepat poin E ini. Jadi ketika kita karena ini rancangan pembelajarannya salah, kemudian kita biarkan tetap tidak diperbaiki, bisa membingungkan guru lain gitu. Akan menggunakan di masa yang akan datang. Atau kita juga salah sebagai guru, Bapak Ibu tidak boleh. Seperti tadi yang di dalam komentar, tidak mungkin PBL kita gunakan PJBL atau sebaliknya. Gampang, ini mudah Bapak Ibu ya, mudah ya, karena sudah kelihatan opsi jawabannya, perbaiki. Sudah kelihatan bahwa di poin C ini memperbaiki tahapan, karena yang memang kata kunci yang salah itu adalah tidak sesuai gambaran sintak. Oke ya, bisa ya? Bisa. Kalau malam ini masih banyak yang salah, berarti pertemuan ketiga di teknik guru kita harus kembali ke awal lagi, ke soal yang tidak hots dulu kalau begitu, karena sudah 2 kali pertemuan masih soal hots. Harus kita kembalikan lagi ke penjelasan awal terkait dengan sintak dan lain sebagainya. Tapi tidak mungkin ya, kalau Bapak Ibu saya yakin ini sudah hatam terkait ini. Nomor 3, silakan. Nah, ini mudah, Bapak Ibu, ini sangat mudah. Oke, jawabannya sudah sama. Sudah saya sampaikan di pertemuan awal, Bapak Ibu, ini kan ya, seorang guru sedang mengatur di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik memiliki masalah di rumah. Oke, sudah dijelaskan di sini bahwa Bapak Ibu tahu dia ada masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru apa? Oke, sudah saya sampaikan baik di Mansos, apalagi ini tentang guru. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi dulu, secara personal dulu. Setelah kelas selesai, untuk memahami masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Jangan pernah menegur siswa ini di dalam kelas. Jangan pernah kita menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah. Ini nanti di opsi berikut ketika tidak ada solusi. Apalagi memaklumi. Kalau kita terus-terus memaklumi perilaku siswa yang selalu mengganggu, artinya Bapak Ibu tidak peduli sebagai guru, kehilangan arah sebagai profesi guru gitu. Ya, ini gampang, nomor 3 mudah ya. Atau ada jawaban yang lain? Saya pikir ini yang paling
Oke, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, jadi soal model seperti ini, model-model soal seperti ini, kalau tidak ketemu dengan sesama rekan kerja di dalam dewan guru atau sesama guru, maka dia ketemu dengan siswa. Atau soal ini akan muncul berulang, soal model seperti ini akan muncul berulang, tetapi dengan rekan kerja dan siswa juga. Jadi tetap pada intinya ketika kita menghadapi situasi masalah yang harus butuh teguran, yang harus butuh kita mencari solusi, maka harus kita ajak secara empat mata dulu, Bapak Ibu, baik itu rekan kerja maupun guru. Harus kita ajak secara empat mata dulu. Jangan coba-coba kita misalnya meminta keluar kepada peserta didik, tidak boleh. Biasanya ini kan yang terjadi di kita ini. Kamu keluar, kamu ribut. Jangan Bapak Ibu, bukan yang selalu terjadi, tetapi yang diinginkan sebagai seorang guru yang profesional, yang guru yang beretika, guru yang profesional, maka kita harus mengajak. Atau Bapak Ibu kita menegur. Kita menegur dengan teguran yang keras. Biasa kan ini kita. Oke Bapak Ibu ya, ini kita. Tidak bisa kita pungkiri ini. Kita langsung, kamu diam gitu. Atau kita menyampaikan langsung ke kepala sekolah, tidak boleh. Atau misalnya langsung menyampaikan ke wali kelas, tidak boleh. Jadi harus sabar. Atau kita harus memaklumi. Nah, antara poin A dan poin E ini hati-hati. Kita kalau memaklumi perilaku didik, peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran, artinya Bapak Ibu, kita tidak ada tindakan apa-apa kepada siswa tersebut. Kita tidak peduli, kita tidak kehilangan marwah sebagai seorang pendidik yang bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita juga harus membimbing. Bisa ya? Jadi kita harus sabar menghadapi siswa tersebut. Mungkin kita ada teguran-teguran secara nonverbal. Nah, setelah itu baru kita ajak siswa ini ketemu setelah pembelajaran selesai. Tapi kadang ada soal yang jawabannya menyelesaikan masalah di depan kelas sebagai evaluasi bersama. Nah, itu kalau evaluasi bersama, kalau terjadi misalnya miskonsepsi antar kelompok, ini kan sudah saya sampaikan tadi, ketika itu terjadi pada personal, pada pribadi, tidak boleh kita selesaikan di dalam kelas. Pak, atau misalnya siswa menyinggung guru dalam pembelajaran, apa kita cuma menasihati atau boleh ada hukuman? Tergantung konteksnya seperti apa. Misalnya, kita tegur dulu, mohon diam, kemudian nanti kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nanti setelah semuanya itu harus diselesaikan dulu pembelajaran, Bapak Ibu ya. Kalau ada opsi ada opsi di sini untuk memberikan teguran secara nonverbal, misalnya dengan kode, bisa jadi itu jawabannya. Tetapi kalau tidak ada kode nonverbal, misalnya kita berikan kode kepada siswa tersebut untuk diam dulu, berarti opsi yang kedua adalah, opsi yang paling benar adalah, tindakan yang paling benar adalah mengajak peserta didik setelah pembelajaran selesai. Tergantung kalau di PSE ada hukuman, tergantung permasalahan yang ada. Ini soal-soal yang keluar di tahap 1, Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa emang Pak, nunggu setelah pembelajaran selesai. Bukan masalah nggak apa-apa, wajib dilakukan oleh seorang guru, kita selesaikan dulu proses pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, kecuali di dalam opsi ini, opsi A, B, C, D ini, ada opsi yang menyatakan bahwa kita memberikan kode kepada peserta didik untuk diam dulu dan melanjutkan pembelajaran. Itu masih bisa tepat jawabannya. Tetapi tidak ada. Maka kita di sini berarti dia sudah melakukan kode nih kepada siswa tersebut. Dan setelah pembelajaran harus kita undang gitu. Harus kita undang untuk kita cari solusi kepada siswa tersebut. Kita harus peduli. Melaporkan ke konselor, ke guru BK misalnya. Tergantung situasinya Bapak Ibu, di dalam kelas seperti apa. Yang jelas harus ke diri kita dulu, ke gurunya dulu, harus ke Bapak Ibu dulu. Setelah Bapak Ibu melakukan tindakan ini kemudian tidak ada dan di konteks soal ada, berarti kita lanjut ke opsi selanjutnya, ke guru BK atau ke wali kelas. Ya harus setelah selesai di kelas dulu Bapak Ibu, tidak boleh kita langsung. Misalnya, Andi, kamu kenapa Andi?
Ada masalah apa kamu di rumah? Kan tidak mungkin. Kenapa kamu mengganggu teman-teman yang lain? Kamu keluar. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus menegur dulu ke siswa tersebut, memberikan kode. Andi diam dulu ya, kita lanjutkan pembelajaran. Dan ingat setelah pembelajaran harus Bapak Ibu undang. Nggak boleh kita langsung di dalam kelas. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah di mana A ini Bapak Ibu menunjukkan empatinya Bapak Ibu, menunjukkan kepeduliannya Bapak Ibu, menunjukkan pendekatan solutif, kemudian bagaimana menangani permasalahan peserta didik, sekaligus Bapak Ibu memberikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, gitu. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan profesionalnya guru. Bapak Ibu ingat, situational adjustment test itu ada situasi dan ada tindakan. Nah, tindakan ini bukan tindakan yang kita lakukan tiap hari gitu. Tidak boleh. Bisa ya Bapak Ibu ya, atau coba dikemukakan. Kita harus dalam kelas menyelesaikan ini. Kalau ada pendapat yang harus menyelesaikan dalam kelas di pendapat ini, ya silakan. Biar Andi mengganggu, bukan dibiarkan Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan tadi, kita harus ada kode secara nonverbal, misalnya dengan bahasa tubuh, misalnya matanya kita melototin ke Andi gitu. Bukan membiarkan saja, tidak boleh. Membiarkan itu kan negatif Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus membiarkan si Andi ini bermain mengganggu teman-teman yang lain, tidak. Yang jelas kita ada kode-kode nonverbal, tapi kan di dalam opsinya tidak disebutkan. Artinya sudah kita lakukan sebagai guru di konteks soal si pembuat soal itu sudah ada dalam konteks soal bahwa sudah ditegur misalnya gitu. Karena opsi yang paling tepat di antara 5 opsi ini ya opsi A gitu, di mana kita harus mengajak. Begitu juga kalau terjadi dengan rekan kerja, Bapak Ibu ingat, ketika ada masalah dengan personal, dengan rekan kerja, masalah yang berkaitan dengan diri kita pribadi atau dengan orang lain, maka tindakan-tindakan awal yang harus Bapak Ibu ambil, ketemu secara pribadi dulu. Oke ya? Atau silakan Bapak Ibu. Bisa, kita lanjut atau gimana nih? Lanjut, Pak. Lanjut. Nanti kita berarti harus kembali. Berarti minggu depan kita harus kembali ke soal yang dasar dulu nih. Masih dengan soal yang sama, tapi dengan konteks yang berbeda. Coba Bapak Ibu perhatikan. Masih dengan konteks yang sama. Oke. Kan sudah hebat nih. Apa kata kunci untuk kita mengevaluasi? Kita evaluasi yang negatif, mengabaikan. Tersisa 4. Kita bahas. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik dalam bekerja dan pembelajaran apa? Nah, apa saya katakan tadi bahwa kita harus tetap mengajak guru tersebut berbicara secara pribadi dulu untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka.
Kalau kita mengumpulkan bukti-bukti, Bapak Ibu kemudian melaporkan ke rekan kerja, ini cukup baik karena bertujuan untuk menegakkan kode etik dan memastikan ada tindakan lebih lanjut. Namun Bapak Ibu melaporkan secara anonim ini bisa menciptakan ketidakpercayaan antara rekan kerja dan ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. Kemudian D, mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, bisa jadi Bapak Ibu akan jawab ini. Tetapi ini bisa diterima terutama jika Bapak Ibu sudah tidak ada lagi opsi C atau opsi C yang ini tidak ada solusi gitu atau tidak ada opsi C. Karena opsi C ini yang pertama. Nah, setelah opsi C ini baru di opsi D. Tapi karena ada opsi C di sini kita mengajak, maka opsi D tidak berlaku lagi. Karena ini adalah tindakan selanjutnya. Opsi D adalah tindakan selanjutnya, yaitu ke kepala sekolah. Ya, jangan sesuai dengan dunia nyata, Bapak Ibu. Harus ke kepala sekolah, ke guru lain, kita kepoin, kita hujat nih, ada guru yang begini. Tidak boleh. Bapak Ibu, kita harus profesional. Kode etik guru itu harus kita. Jadi bagian C ini yang paling tepat. Karena apa? Menempuh cara yang bijaksana dan profesional sebagai guru. Kita guru personal dulu. Siap. Adi izin. Izin bertanya Bang Adi, kalau seandainya ini kan kasusnya seperti ini Bang Adi, perkara pribadi. Bagaimana jika kasusnya itu guru memberikan nilai dengan nilai yang tidak objektif hanya karena misalnya wali muridnya itu sering memberikan misalnya hadiah kepada guru tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sama juga kita mengajak secara pribadi dulu atau langsung ke atasan? Tidak boleh, harus pribadi dulu Bapak Ibu, jangan ke atasan. Atasan itu opsi selanjutnya gitu. Meskipun di dunia nyata, tetap ya tidak boleh Bapak Ibu. Kalau berbaur kekerasan, ya beda lagi. Itu harus sudah melanggar ya. Karena guru tersebut sudah tindak pidana. Itu melanggar. Oh, itu langsung harus dieksekusi. Pengalaman. Oke, Bapak Ibu, nanti kita berarti minggu depan kita harus bahas soal dari awal. Terbawa arus. Masih terbawa soal mensusuan sepertinya. Oke, tetap membaca soal sebagai seorang guru yang profesional. Betul, ini kode etik guru Bapak Ibu. Ada di kisi-kisi ya. Ini kisi-kisi kode etik guru. Atau besok-besok harus dikasih tanda. Jadi yang paling banyak keluar itu kode etik guru, kemudian ABK. Oke, ini sangat mudah, tapi harus hati-hati. Dan ini keluar Bapak Ibu di periode 1, hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, silakan dijawab. Kenapa rata-rata kece, Bapak Ibu? Oke, berdasarkan hasil evaluasi di akhir pembelajaran, diketahui bahwa minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang dan kemampuan nalar kritis kurang tercapai. Nah, kurang tercapai. Kurang. Kita lingkari kurangnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek kompetensi pedagogik guru yang kurang optimal apa? Yang harus ditingkatkan dan ditingkatkan.
untuk pembelajaran. Opsi A, kita bahas dari opsi A. Penggunaan TIK untuk meningkatkan minat dan nalar kritis. Oke, kita bahas. Opsi A ini, penggunaan teknologi ini bisa membantu meningkatkan minat. Kemudian bisa membantu nalar kritis peserta didik. Tetapi tidak secara langsung menjawab aspek kompetensi pedagogik. Jadi penggunaan TIK ini hanya pendukung. Pendukung dalam pembelajaran. Meskipun dia bisa minat. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi, komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Kita biarkan dulu itu karena lumayan cepat, karena memang di dalam pembelajaran yang kurang, maka instruksi pembelajaran yang efektif mencakup strategi dan komunikasi itu akan lebih baik berpengaruh dalam meningkatkan minat. Karena kita harus bangun komunikasi, strategi, maka itu cukup baik. Kita simpan dulu. Opsi C. Pelaksanaan pembelajaran terkait strategi yang sesuai untuk menumbuhkan minat. Ini kita tidak bangun komunikasi dengan siswa. Salah. Meskipun hampir benar. Kenapa C ini? Ini C ini cukup baik. Tetapi Bapak Ibu menekankan pada strategi dalam pembelajaran itu akan lebih baik. Karena ada yang kurang gitu. Maka ada strategi dan komunikasi. Ya kan? Sebagai guru ya. D. Nah, ini komunikasi. Komunikasi selama pelaksanaan pembelajaran. Komunikasi selama pelaksanaan pembelajaran. Nah, D ini kurang baik Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran memang penting komunikasi ya. Tetapi tanpa strategi, ini lagi-lagi harus ada strategi. Tanpa ada strategi, pembelajaran yang tepat, komunikasi saja tidak cukup. Ini. Opsi E, penggunaan media pembelajaran yang memvisualisasikan materi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis. Apakah E? Ada yang jawab E? Tidak, Bapak Ibu. Media pembelajaran yang memvisualisasikan materi ini bisa membantu meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik. Namun, seperti pada opsi apa? Pada opsi A, hanya sebagai pendukung TIK. Ini, alat TIK. Hanya sebagai pendukung. Jadi dia tidak akan berpengaruh dalam meningkatkan minat dan nalar gitu. Dia hanya pendukung. Jadi yang paling tepat itu apa Bapak Ibu? Yang paling tepat apa? Yang paling tepat B. Kita harus membangun strategi. Instruksi pembelajaran yang sesuai dan mencakup strategi. Kita bangun dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Pembelajaran itu sudah mencakup instruksi. Di mana? Opsi mana? Iya, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi. Bapak Ibu tidak boleh ya, harus kita cari yang paling tepat. Pelaksanaan pembelajaran terkait strategi Bapak Ibu yang sesuai untuk menumbuhkan minat nalar peserta didik. Opsi C ini Bapak Ibu cukup baik karena menekankan pada strategi dalam pembelajaran, namun tidak secara menyeluruh, tidak menyebutkan komunikasi. Ingat Bapak Ibu, si pembuat soal itu ingin kita menjawab soal yang lengkap, opsi yang lengkap. C ini betul, tapi tidak menyebutkan komunikasi Bapak Ibu. Ingat, meskipun kita bangun strategi yang baik, kemudian yang sesuai untuk menumbuhkan minat, tetapi tidak masih ini yang paling tepat, Bapak Ibu. Kita bangun mencakup strategi dan komunikasi. Ada strategi dan komunikasi. Si pembuat soal maunya yang B, gitu. Misalnya, ini kata-katanya ya. Si pembuat soal maunya yang B, karena B itu lengkap. Tidak boleh Bapak Ibu ya, kalau kita hanya ke C ini betul, tapi tidak mencakup ya, tidak disebutkan bahwa harus kita ada komunikasinya. Karena komunikasi ini Bapak Ibu berperan penting dalam meningkatkan minat juga. Tidak komprehensif dia opsi C. Opsi C ini tidak komprehensif, tidak menyeluruh Bapak Ibu. Tidak boleh, jadi hati-hati. Ini pasti 4 dan ini yang 5. Jadi kita harus instruksi pembelajaran yang mencakup strategi,
dan komunikasi gitu. Harus lengkap. Hati-hati. Tapi di TO kok jawabannya C. Kalau di TO jawabannya C, maka itu kesalahan dari admin. Atau kalau di e-book jawabannya C, maka itu kesalahan dari admin. Tolong dikoreksi. Berarti strategi yang mudah untuk kita pahami bagaimana Pak untuk soal ini. Artinya kita harus memposisikan sebagai guru yang memang benar-benar apa? Kita harus memposisikan sebagai guru yang benar-benar instruksi pembelajarannya efektif yang mencakup antara aspek strategi dan komunikasinya gitu. Karena gini, coba Bapak Ibu lihat konteks soal. Berdasarkan hasil evaluasi akhir pembelajaran diketahui minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang dan kemampuan nalar kritis kurang tercapai. Kan minat kurang, kemudian nalar kritisnya juga kurang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek yang diminta di sini kan beberapa. Kalau kita hanya ke strategi, tidak ada aspek komunikasi, ya salah. Sudah disebutkan si pembuat soal di sini beberapa. Tapi kita hanya memilih satu aspek saja, kan tidak mungkin. Ini kan di sini ada kata beberapa. Beberapa. Artinya kita harus mencari beberapa aspek di jawabannya gitu. Coba, mana yang ada dua aspek di jawaban ini selain B? Tidak ada. Iya kan? Coba baca konteks soalnya. Harus kita pahami juga soalnya. Di sini saya sudah tandai bahwa kurang kemampuan nalar juga dan diminta berdasarkan kondisi. Kondisi ini Bapak Ibu berdasarkan kondisi ini maka beberapa aspek kompetensi pedagogik ya, beberapa. Ya kan? Kalau kita hanya memilih C, berarti hanya ada satu aspek yaitu terkait dengan strategi. Jadi minimal ada lebih dari satu aspek karena beberapa yaitu mencakup strategi dan komunikasi. Hati-hati soalnya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terkecoh. Oke? Dan ini soal juga sama keluar tentang komunikasi keluar ya. Semangat. Strategi dan komunikasi itu sudah mencakup semua, betul. Nyapanya apa? TO7 dan 9 menyala. Hots. Kita ke yang tidak hots dulu minggu depan berarti. Hari apa ya? Hari apa dan SJT lagi? Hari Kamis. Tidak susah Bapak Ibu, mudah kalau kita mulai memahami gitu. B, jawabannya B Bapak. Tidak susah Bapak Ibu ya, tidak susah kalau kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu tanya lah, kalau Bapak Ibu pahami soal di sini bahwa ada beberapa aspek pedagogik guru yang kurang optimal, ya artinya di sini harus ada beberapa juga yang harus kita cari di opsinya. Sudah, TO7 nanti kita bahas. Aman itu. Perlahan-perlahan Bapak Ibu, jangan langsung ke atas. TO7 itu saya sarankan ke lebih banyak latihan di TO7 dan TO9. Sudah saya sampaikan di grup ke admin. Admin sampaikan ke anggota grup TO7 dan TO9 mohon dipelajari, perbanyak mempelajari TO itu. Oke, berarti hari Kamis kita harus kembali lagi dari awal, Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu, jangan khawatir, pertemuan kita banyak dan semua harus kita pecahkan. Oke ya, sabar. Bagi yang belum, sabar perlahan-lahan untuk memahami. Jangan ketika sekarang ada di posisi 1, kita harus di posisi 10, tidak boleh. Ini soalnya pendek, tetapi jawabannya panjang. Dan ini ada Bapak Ibu keluar. Silakan. Oke. Masih ada jawab yang salah. C. Langsung dibahas ya. Hal yang harus dilakukan, miskonsepsi dalam murid itu, dalam pembelajaran itu Bapak Ibu sering keluar. Ingat, ini sering keluar, miskonsepsi.
Kita bahas ya, antara C dan A yang paling banyak menjawab. Coba kita bahas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita menjawab C misalnya, mengidentifikasi faktor penyebab utama miskonsepsi. Oke, ini benar pada peserta didik dan menentukan apakah miskonsepsi ini terjadi pada semua peserta didik. Oke, kita simpan. C ini Bapak Ibu, meskipun mengidentifikasi faktor-faktor miskonsepsi ini penting, dan solusi untuk mengatasinya, ya tidak ada solusi di sini ya, ini penting Bapak Ibu. Namun jawaban ini kurang tepat karena hanya berfokus pada identifikasi tanpa ada langkah mengatasi masalah. Ingat Bapak Ibu, ketika sesuatu hal itu harus ada solusi, apalagi ini tentang miskonsepsi. Opsi C ini tidak ada solusi. Solusinya tidak ada. Jangan cepat-cepat Bapak Ibu meskipun ada identifikasi. Jadi ini kurang tepat. Ada yang jawab D. Menindaklanjuti miskonsepsi tidak boleh, harus kita identifikasi Bapak Ibu, harus kita ungkapkan. Kalau D ini mengarah pada tindakan pencegahannya Bapak Ibu, ingat. Jangan langsung menindaklanjuti. Lah, pada intinya Bapak Ibu kita identifikasi dulu, kita menelusuri penyebab kejadian, kemudian kita cari solusi. Di sini juga tidak ada solusi Bapak Ibu. Opsi E, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran dengan struktur materi yang jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak boleh, ini ada miskonsepsi. Ini relevan tapi hanya berfokus pada pelaksanaan pembelajaran. Kita tujuannya memecahkan miskonsepsi. Opsi B, menentukan penyebab utama terjadi miskonsepsi pada peserta didik dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi. Ini juga tepat Bapak Ibu. Tetapi ini kurang menyoroti penyebab utamanya. Apa? Kalau opsi A, Bapak Ibu, ini sudah ada identifikasi. Mengungkap miskonsepsi yang terjadi. Oke, ini identifikasi. Menemukan penyebab utamanya. Oke, kita sudah temukan. Dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi. Berarti ada solusi. Ketika ketemu soal seperti ini, Bapak Ibu ingat, harus ada solusi. Opsi C, opsi D itu tidak ada solusi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, harus runtut dong. Jangan langsung diidentifikasi, kemudian tidak ada solusi, tidak ada tindakan gitu. Kenapa B salah? Menentukan penyebab utama terjadi miskonsepsi pada peserta didik dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi. Ya, artinya Bapak Ibu di dalam opsi B ini Bapak Ibu tidak identifikasi dulu baru ditentukan. Kita ungkapkan dulu miskonsepsinya, penyebabnya. Baru ketika kita ungkapkan, kita temukan, baru kita carikan solusi. B ini bagus, B ini tepat, tapi bukan yang paling tepat gitu. Jadi bukan karena lengkap ya, tidak ya. Jadi gini, bentar Bapak Ibu. Nanti sebentar ada file, admin akan kirimkan file penjelasan terkait ini, terkait semua soal. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Karena yang diminta dalam konteks soal terkait dengan materi, jadi ada miskonsepsi murid terkait dengan materi yang diberikan. Artinya sebagai guru Bapak Ibu, sebagai guru ya kita mengungkap miskonsepsi yang terjadi. Ini sudah masuk dalam mengidentifikasi miskonsepsi Bapak Ibu. Kita menemukannya, ketika kita ungkapkan sudah kita temukan, maka harus ada solusi, harus ada tindakan. Nah, kemudian bagian B menentukan penyebab utamanya dan menentukan tindakan. Hanya dua Bapak Ibu, hanya menentukan penyebab dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi. Kita tidak ungkap terlebih dahulu, kalau langsung kita tentukan, tidak boleh Bapak Ibu. Harus kita cari dulu, seperti poin C. Poin C ini sangat tepat, tapi bukan yang paling tepat.
diidentifikasi faktor-faktornya, tetapi di sini tidak ada solusi. Ingat, harus ada solusi, Bapak Ibu. Jadi harus ada solusi. Opsi A ini kenapa paling tepat? Karena sudah mencakup, identifikasinya sudah mencakup, analisis penyebabnya sudah mencakup, dan langkah-langkah penyelesaiannya sudah ada di opsi A. Jadi ada langkah-langkah penyelesaian di opsi A itu ada. Dan opsi B, C, D, E itu tidak ada langkah penyelesaian. Gitu. Ini soal pendek, tapi opsinya juga membingungkan, hati-hati, dan ini keluar. Oke ya, jadi harus ada jadi ketika kita memecahkan suatu masalah di dalam soal, ketika ada masalah di dalam soal, maka harus cari opsi yang ada solusi. Kita harus cari opsi yang ada solusi. Oke ya, ingat ketika di dalam soal harus memecahkan masalah atau ada masalah, maka harus cari opsi yang ada solusi. Syukur-syukur kalau di dalam opsinya hanya ada satu opsi yang ada solusi seperti soal ini. Berarti, wow, langsung dijawab saja. Yang ada solusi. Yang lain tidak ada solusi. E-book terbaru kan Bapak dikirim ke apa? E-book terbaru nanti akan dikirim, masih dirancang. Tenang, habis lebaran itu akan dikirim ke Bapak Ibu. Masih panjang, Bapak Ibu. Saya berpikir Bapak Ibu akan terbiasa nantinya dengan soal-soal kita bahas, kita belajar. Oke ya? Bisa? Iya Pak, saya pikir kenapa soalnya pendek. Ini hoax Bapak Ibu ya, jangan lihat pendek soalnya, tetapi bagaimana kita berpikir di soalnya. Lanjut. Oke, oke. Keren. Ingat, pendidikan harus pembelajaran harus berfokus pada peserta didik. Kita bahas. Udah. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, bentar Bapak Ibu. Ingat bahwa pembelajaran harus berfokus pada peserta didik dulu, itu yang harus kita ingat. Nah, coba kita baca soal ini. Setelah mengikuti berbagai pelatihan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Metode ya. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat apa? Pembelajaran itu kan ke siswa, ke peserta didik, atau peserta didik. A. Menyimpan metode. Jangan. Kenapa disimpan? Ilmu itu harus diterapkan. Kemudian, opsi B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Oke. Kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Setelah diidentifikasi kebutuhan peserta didik, baru kita pilih metode sesuai dengan yang sudah diidentifikasi. Ini tepat. Kita ke opsi C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode. Kalau bagian C ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan dan mencoba metode baru, ini merupakan hal yang baik, namun menguji semua metode tanpa mempertimbangkan relevansi terhadap kebutuhan peserta didik, ya itu salah, keliru gitu. Jadi fokusnya kepada peserta didik. Opsi D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan dengan ada tanpa. Ketika ada kata tanpa itu berarti itu dibuang atau dieliminasi tanpa menyesuaikan. Itu negatif, berarti kata negatif Bapak Ibu. Tidak boleh, harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Di sini tanpa melihat kebutuhan itu. Opsi E, memilih beberapa metode saja, misalnya yang dianggap paling inovatif. Kalau kita memilih beberapa metode yang kurang inovatif, ini tidak boleh, karena penerapan metode baru harus berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ingat,
pembelajaran yang harus kita terapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian kita buatkan metodenya sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat B. Dan di nomor 7 ini semua benar. Jangan next dulu dong, harus kita selesaikan ya penjelasan. Oke? Lanjut. Sudah ngantuk. Oke, malam ini tidak lama-lama. Nanti pertemuan 3 lebih kita tingkatkan. Nah, ini secara kelompok. Coba Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan soal yang tadi, di beberapa soal tadi. Oke Bapak Ibu ya, ketika ada kata negatif, hanya ketika diminta, hanya ketika dibutuhkan, hanya ketika diperlukan, maka itu dieliminasi. Artinya opsi E kita eliminasi. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh tim. Meskipun belum baca soal sebetulnya. Jadi E kita eliminasi. Kita bahas di soalnya. Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja. Ingat, ini dalam tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dan dalam peningkatan pembelajaran apa? Kita harus punya inisiatif. Menunggu instruksi juga kurang tepat. Kalau kita menunggu, ini tidak tepat Bapak Ibu, karena tidak. Jadi jangan bersikap pasif, tapi kita harus bersikap aktif. Jangan pasif Bapak Ibu. Jangan pasif ya. Sikap pasif itu tidak boleh di kalangan guru. Tidak boleh diam. Opsi B. Opsi B ini adalah jawaban yang paling tepat Bapak Ibu ya. Kenapa tepat? Karena menunjukkan sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengadakan rapat secara rutin, tim dapat mengevaluasi perkembangan, membahas tentang apa-apa yang sudah dihadapi. Jadi ini tepat. Kalau di D, Bapak Ibu mengumpulkan data peserta didik mulai dari survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan ketemuan tersebut kepada tim, ini juga tepat, tapi ini cukup baik, tapi tidak tepat Bapak Ibu. Jadi karena memahami penyebab utama dan permasalahan ini sangat penting, kemudian mencari solusi, namun kalau hanya mengumpulkan data saja ini tidak cukup dalam tindak lanjut, ini tidak ada sekali lagi harus ada solusi. Ini kan ada ide-ide dihadapi serta berbagai ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Ini ada solusinya. Sekali lagi harus opsi yang ada solusi. Opsi D tidak ada solusi. Ingat, ketika ada permasalahan di dalam sekolah, dalam pembelajaran, di kelas, maka cari opsi jawaban yang ada solusi. Harus kita pecahkan. Inisiatif. Di mana kata inisiatif? Iya, inisiatif yang seharusnya Anda berikan. Anda harus punya inisiatif. Apa ya bahasa sederhana inisiatif ya? Anda harus punya gagasan gitu. Anda harus punya ide yang harus Anda berikan. Anda mengusulkan kepada mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan gitu. Jadi harus ada inisiatif bagus gitu. Harus ada. Ingat, solusi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu susah untuk memahami, cari saja mana opsi yang ada solusi gitu. Cari saja opsi yang ada solusi. Ingat Bapak Ibu, kalau di TO salah, berarti itu kesalahan admin, kesalahan kami. Dan mohon nanti akan diperbaiki oleh admin. Ini TO berapa ya?
Jadi mohon maaf. Jadi kalau kita akan membiarkan yang salah di TO itu, kemudian kita tidak informasikan ke Bapak Ibu, artinya kita sama-sama salah gitu. Apalagi kami, apalagi saya. Jadi harus kita, jangan bingung Bapak Ibu, sebetulnya ini kita memberikan pemahaman bahwa ketika ada yang salah ya harus diperbaiki. Kalau di TO salah ya diperbaiki Bapak Ibu. Jadi ketika ada soal seperti ini, ingat sekali lagi bahwa kita cari opsi yang ada solusi. Sulit Pak, sama soal yang panjang, apalagi soal teori-teori. Ingat, jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sulit memahami, oke. Kalau Bapak Ibu kesulitan memahami, coba Bapak Ibu perhatikan antara 5 opsi ini mana yang ada solusi. Ya B yang ada solusinya Bapak Ibu di sini. Serta ide-ide untuk meningkatkan pembelajaran, membahas kemajuan, tantangan yang dihadapi. Ini solusinya Bapak Ibu, di sini ada solusi. Kalau di opsi D kita hanya kumpulkan dan hanya kita membagikan ke tim, kan belum tentu ditindaklanjuti Bapak Ibu. Kenapa soal teori? Tidak ada soal tentang teori ya. Nanti teorinya itu dalam bentuk studi kasus. Oke ya. Jadi cari soal yang ada solusi. Nggak ada. Yang salah kunci itu hanya ada beberapa. Sudah saya periksa ya Bapak Ibu. Nanti itu akan diperbaiki. Tenang aja. Makanya TO itu bisa dikerjakan berulang-ulang. TO itu nanti dikerjakan berulang-ulang. Kalau sudah diupdate, nanti akan diinformasikan oleh admin. Itu akan keluar Bapak Ibu seperti semalam itu kan teorinya siapa ya di pertemuan pertama itu keluar. Kalau kita tetap biarkan yang di TO itu dan kita tidak sampaikan bahwa itu salah, artinya kami yang berdosa. Ya, intinya temukan permasalahannya dan kita cari di mana opsi yang ada solusi. Mudah sebetulnya Bapak Ibu kalau kita paham. Betul, dosa jariah, dosa berjamaah. Nah, jadi setiap soal ada kaitannya ya, saya sengaja saya perbuat seperti itu. B, coba kita bahas. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurang dukungannya dari rumah, pembelajaran dari rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih aktif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya dilakukan guru. Mengundang orang tua untuk datang ke sekolah saat acara khusus. Kalau hanya saat acara khusus berarti tidak rutin. Ini salah. Salah. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu ini juga bukan solusi, Bapak Ibu. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik, jangan menambah beban. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua, ini juga kurang tepat, Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah kita adakan pertemuan rutin dengan orang tua wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, kemudian serta mendengarkan umpan balik dari mereka. Ini juga ada solusi jawabannya. Gampang kan? Bisa? Ada kaitannya Bapak Ibu dengan yang mana? Dengan soal-soal sebelumnya ya. Ya, ini kan soal yang situasinya ada permasalahan. Jadi harus ada solusi yang harus kita temukan. Situasinya, ini situasi soalnya itu ada masalah. Berarti harus ada strategi dan solusi. Gitu. Oke ya. Gak apa-apa, baru pertemuan kedua. Masih panjang perjalanan kita semua. Soal terakhir. Oke, sebelum soal terakhir. Pak, kalau orang tua sibuk gimana? Jawabannya, Pak.
Soal jawabannya pertemuan rutin. Bapak Ibu, jangan menambah-nambah masalah. Insya Allah tidak ada di sini yang disampaikan orang tuanya sibuk, tapi kita harus antisipasi. Pertemuan rutin itu berarti pertemuan yang sudah terjadwal. Artinya kesibukan apapun itu sudah rutin. Misalnya rutin di setiap minggu, di hari Jumat misalnya. Ya berarti sudah rutin, kesibukan apapun di hari Jumat itu harus disempatkan. Jarang pertemuan sama orang tua. Jadi kalau rutin itu bukan berarti setiap hari Bapak Ibu. Rutin itu maksudnya sudah terjadwal, sudah ada schedule. Sudah ada schedule. Artinya ketika sudah ada schedule, berarti di dalam konteks soal ini tidak ada orang tua sibuk, mereka sempat menghadirkan diri gitu. Kita kan di sini baru rencana, baru tindakan yang seharusnya gitu. Tindakan yang harus Bapak Ibu lakukan apa gitu. Bukan tentang kesibukan orang tua tidak disebutkan di sini. Ini baru tindakan kita. Ingat, ini belum terlaksana Bapak Ibu sebetulnya. Ini tindakan kita gitu, tindakan seorang guru gitu. SJT itu begitu. Jadi SJT itu begitu. Tindakan kita ya, tindakan sebagai seorang guru. Kalau ada solusi tidak usah tambah masalah lagi. Oke ya, kita ke soal terakhir. Kalau ada yang ribut, dikeluarkan. Nomor 10, ingat Bapak Ibu, nomor 10 ini salah satu contoh soal yang nantinya akan kita bahas selanjutnya. Jadi akan lebih hot nomor 10 ini dan seterusnya ini soalnya berbentuk begini. Yang ada di TO7. Ini TO7 kalau tidak salah. Nomor 10 ini ada di TO7. Satu-satunya soal yang ada di malam ini yang ada di TO7. Ingat Bapak Ibu, penilaian guru kepada peserta didik itu harus adil. Adil, kemudian kita harus objektif penilaiannya sesuai dengan standar yang ada. Kita bahas. Seorang guru di sekolah mengajar dengan penuh dedikasi dan selalu berusaha menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun suatu saat guru tersebut menerima tawaran untuk memberikan nilai lebih tinggi kepada seorang siswa yang merupakan keluarga dekat. Meskipun siswa tersebut tidak memenuhi kriteria kelulusan, mengingat kode etik profesi guru, apa tindakan yang tepat? Oke, kita harus, jadi ingat Bapak Ibu, seorang guru itu berpegang teguh pada standar penilaian yang objektif, kemudian integrasi profesi guru yang tinggi, kemudian menjadi teladan dalam menjunjung tinggi keadilan dan etika profesi. Itu guru, Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang etika. Kalau kita berarti ini kita eliminasi dulu jawabannya. Mengabaikan kita eliminasi. Bentar. Kita eliminasi, menerima tawaran tersebut juga kita eliminasi. Kenapa? Karena ini tidak boleh seperti yang tadi malam ya. Ini tidak boleh kalau kita terima. Memberikan nilai sesuai dengan penilaian pribadi meskipun tidak sesuai, apalagi. Tidak boleh sesuai penilaian pribadi, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Misalnya sesuai dengan KKM dan lain sebagainya. Tersisa dua opsi. Karena ada dua memberikan nilai. Oke. Kita bahas opsi yang B dulu. Memberikan nilai sesuai dengan keinginan keluarga dekat untuk menjaga hubungan. Tidak boleh. Artinya Bapak Ibu ini mengorbankan integritas profesional sebagai guru. Jadi Bapak Ibu ini kita menciptakan situasi yang buruk terhadap citra guru ya. Nah, jadi tetap kita harus memberikan nilai sesuai standar yang berlaku dan melaporkan tawaran tersebut kepada pihak yang berwenang untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Siapa yang berwenang? Ya, tentu kalau bukan atasan, kalau misalnya ini terjadi ke kepala sekolah yang menyuruh, ya kita ke kepala sekolah gitu. Ini kan tersebut kepada pihak yang berwenang. Jadi melaporkannya di selanjutnya ya, tidak langsung melaporkan. Kalau B kita terima dong, tidak boleh.
Tidak boleh diterima gitu. Jadi kita harus memberikan nilai yang sesuai aturan yang ada. Bisa, Bapak Ibu, nanti soalnya ada banyak tentang teori di pertemuan berikut insya Allah, kalau tidak salah. Pak, satu soal lagi. Tidak ada, di PowerPoint-nya sudah tidak ada. Jadi gini, Bapak Ibu. Ingat, SJT itu ada situasi, ada tindakan. Mudah, Bapak Ibu. Sebenarnya nanti di pertemuan berikut saya akan bahas ini. Tindakan itu, Bapak Ibu, cari tindakan yang ada penyelesaian permasalahan. Teori apapun yang nantinya akan muncul di dalam SJT itu tetap ada situasi, tindakan, kemudian solusi. Ini yang sebetulnya nanti saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikut, tapi tidak masalah. Ya, harus ada solusi dong gitu. Meskipun di dalam opsi ini tidak secara langsung si pembuat soal ada solusi di situ, tidak secara langsung, tetapi dengan redaksi-redaksi yang oh ini ada solusinya, ini solusinya gitu. Jadi itu. Jadi SJT itu ada situasi, ada tindakan, dan tentunya ada solusi. Di mana-mana yang namanya situasi, yang namanya kasus, tindakan kita ya harus ada solusi. Teori Bapak Ibu tidak ada di soal itu tentang, maksudnya Pak, kalau soal tentang teori Piaget tetapi tindakan solusi tidak ada. Jadi kalaupun dia tentang teori Piaget misalnya, tetap dia dalam bentuk studi kasus, dalam bentuk situasi, tidak ada jawaban langsung A itu benar, tidak. Semua opsi itu tepat, Bapak Ibu. Jadi dia begini, dia dalam bentuk studi kasus seperti di soal kemarin. Jadi jangan perlu khawatir dengan teori-teori belajar itu. Seperti kemarin ada C6, C4, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru gitu, mengurutkan. Nah, seperti itu tidak kecuali Bapak Ibu adalah guru Kemenak, baru begitu. Afirmasi terakhir maksudnya apa, Bang? Afirmasi apa? Berarti kita harus paham dulu teori apa. Jelas kita harus paham teori, gitu. Tapi tidak gimana ya menjelaskannya secara perincinya ya. Jadi tidak intinya Bapak Ibu harus meskipun paham tentang semua teori pembelajaran, tapi kalau Bapak Ibu susah memahami konteks soal Bapak Ibu susah pahami, Bapak Ibu susah juga menjawab gitu. Makanya saya tidak pernah membahas itu gitu. Kita di sini bagaimana kita menemukan cara menjawab soal yang tepat gitu. Next bahas SJT yang ada teorinya. Yang ada teori itu sangat tidak sering muncul Bapak Ibu ya. Dia dalam bentuk begini SJT nanti Bapak Ibu lihat pada soal atau Bapak Ibu coba tanya. Kecuali Bapak Ibu adalah guru Kemenak. Nah, berarti Bapak Ibu salah tempat di sini. Beda ya antara PCK, dan SJT. Nah, kalau soal PCK nantinya akan keluar, ini baru teorinya banyak. Ya, teorinya tersirat. Jadi tidak secara langsung gitu. Saya bingung dengan miskonsepsi tadi. Kenapa miskonsepsi? Nanti kita jelaskan ini dulu berapa. Oke Bapak Ibu, nanti kita pertemuan berikut kita lebihkan lagi soalnya. 12. Saya guru PAI. Ya kalau guru PAI, semua guru itu. Guru PAI kan bukan guru Kemenak. Guru PAI itu kan guru instansi daerah, Bapak Ibu, bukan guru Kemenak. Tidak ada teori, hanya saja dia berbentuk studi kasus. Iya, betul. Dia begini, Bapak Ibu. Dia begini model soalnya. Sama situational judgment test. Teknisnya itu SJT. Oke. Oke Bapak Ibu ya, kecuali Bapak Ibu itu PCK. Itu beda lagi.
PAI itu bukan Kemenak, Bapak Ibu. Yang Kemenak itu adalah sekolah madrasah. MI, MTS, Madrasah Aliyah, itu sekolah Kemenak. PAI itu sekolah instansi daerah, ada di SD, ada di SMP, ada di SMA. Bisa? Kalau Kemenak itu madrasah. Tapi PPG-nya memang ke Kemenak, Bapak Ibu. Tapi P3K-nya ke instansi daerah. Bapak Ibu tidak bisa ikut P3K Kemenak kalau guru SD, SMP, SMA. Beda konsep. Jangan samakan dengan PPG. Ini P3K, Bapak Ibu. Kalau PPG-nya ya harus ke Kemenak, karena di Kemendikbud tidak ada. Oke, udah ya Bapak Ibu ya, bukan Kemenak itu. Guru PAI itu bukan Kemenak loh. Astagfirullah. Guru PAI itu Bapak Ibu dia instansi daerah. Oke ya, kita ketemu di hari Kamis. Semoga dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Dan intinya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini lulus. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Tadi lupa berdoa dan kita harus memohonkan maaf. Nanti berikut diingatkan ya, kita harus tetap berdoa sebelum memulai. Dan Bapak Ibu sehat selalu. Bapak Ibu, kita keluarga bersama di sini, kita belajar bersama. Ini bukan acara bimbel, tapi kita belajar bersama. Semoga ke depan kita akan lebih mantap lagi, dan sebetulnya solusi-solusi seperti yang saya jelaskan di akhir ini nanti di pertemuan-pertemuan pertengahan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita bahas-bahas yang begini nanti di pertengahan. Tapi tidak masalah. Oke Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu TO 11-nya. Semoga segera rilis. Izin keluar. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Hadi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Bapak Ibu semua.